Hujan deras sepanjang Rabu petang hingga Kamis dini hari membuat desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kebanjiran. Ketinggian air di lokasi terparah mencapai 2 meter. Kamis pagi, jalan permukiman di desa Bojongkulon masih terendam air. Sejumlah cara pun dilakukan warga untuk menembus banjir. Ketinggian air di hari Kamis pagi bervariasi dari mulai 30 cm hingga 80 cm. Menurut warga, banjir pernah terjadi namun tidak separah kali ini. Air mulai naik habis Isya sih. Habis Isya pas hujan gede terus langsung naik nggak ada berhentinya sih. Terus sampai jam 12 juga malah masih naik. Jam 12. Jam 12, jam 1 orang-orang semua pada ngungsi semua. Itu juga termasuk ngungsi tadi malam? Enggak sih, naik ke atas pagar. Nggak mau ngungsi soalnya masih banyak barang-barang jadi udah nggak ngungsi lagi. Ya, bagaimana dengan karakteristik bencana tersebut, bencana yang terjadi di Cirebon? Ya, baik, akan kita jabarkan bahwasanya bencana ini merupakan peristiwa atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan karena beberapa faktor. Yang pertama faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial atau manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan berdampak pada psikologis. Dapat kita ketahui bahwasannya bencana alam yang terjadi di Cirebon diakibatkan karena adanya tanggul atau situ yang jebol. Nah, ini mengakibatkan beberapa kerugian yang dialami masyarakat. Nah, setelah membahas mengenai karakteristik dari banjir tersebut, sekarang kita akan membahas mengenai dampaknya. Contohnya, mayoritas masyarakat yang terkena banjir tersebut merupakan penjual kain dan juga baju. Banjir yang terjadi secara mendadak ini menyebabkan mereka menjadi tidak memiliki persiapan untuk mengamankan barang dagangan mereka, sehingga barang dagangan tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dijual lagi. Banyak juga rumah warga yang menjadi rusak, apalagi rumah-rumah orang tua yang pondasinya masih belum kokoh. Banjir ini juga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga mereka menunggu bantuan dari pihak luar untuk mendapatkan air bersih. Dan banjir ini juga menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Sebagai contohnya, kegiatan sekolah. Anak-anak sekolah menjadi tidak bisa bersekolah, dan proses pembelajaran menjadi terganggu. Selanjutnya, bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga jika terjadi suatu bencana alam, bidan dapat langsung membantu masyarakat yang terkena bencana alam tersebut. Salah satunya pada yang terjadi pada kebanjiran di Cirebon tersebut, bidan memiliki peran penting. Salah satunya adalah memberi konsumsi kepada bayi dan balita. Kenapa? Karena pada bayi dan balita dan juga para orang dewasa, mereka konsumsinya berbeda. Bayi balita membutuhkan makanan yang lebih lunak seperti MPASI dan juga membutuhkan camilan-camilan untuk bayi dan balita. Dan pada balita yang berusia di atas 2 tahun juga membutuhkan susu formula karena akses jalan yang terbanjiri air, sehingga para pengungsi ini sulit untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. Jadi para bidan memberikan bantuan berupa makanan cemilan, MPASI, dan juga susu. Sedangkan pada para bayi-bayi yang masih kecil, bidan membantu untuk memberi pakaian hangat, menjaga agar bayi-bayi ini tetap hangat, sehingga tidak terjadi hipotermia yang dapat menyebabkan demam kepada para bayi tersebut. Saya merupakan salah satu warga yang mengalami musibah banjir pada tahun 2020, tepatnya di Cirebon, Jawa Barat, Desa Tegal Gubung. Mengalami dampak dari musibah banjir, diantaranya yang pertama mengalami kerusakan rumah. Terdapat 55 rumah di daerah Arjalinangun dan 155 rumah di daerah Tegal Gubuk pada saat itu terendam banjir, sehingga mengalami beberapa kerusakan rumah setelah musibah banjir itu terjadi. Yang kedua, krisis air bersih. Pada saat itu, kita mengalami kesulitan untuk mencari di mana air bersih, sehingga kita dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendapatkan minuman dan makanan yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga, harta dan benda hanyut.
Tegal Gubuk merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai penjual kain dan pakaian di pasar Tegal Gubuk. Sehingga pada saat musibah itu terjadi, semuanya terendam air. Oleh karena itu, terjadilah beberapa kerugian yang sangat besar.